Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini ada sedikit seremonial, ada kegiatan perpisahan sederhana ya. Alhamdulillah ada ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Zakaria, di mana beliau diterima untuk belajar di Jamiah Islamiyah yang ada di kota Madinah. Sedangkan Ustadz Satrio, alhamdulillah beliau juga diterima di Universitas Pangeran Satam bin Abdul Aziz di kota Riyadh, ibu kotanya Arab. Maka tentunya ini membuat kita berbahagia. Harapannya tentunya semoga nanti dari kalian ada yang bisa ikut menyusul atau semuanya bisa menyusul. Allahumma amin. Kemudian ya sedikit kami memberikan wasiat bagi kami dan juga beliau berdua dan semuanya. Tentunya yang pertama adalah untuk meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya banyak sekali ujian ya, halangan dan rintangan ketika dalam proses mencari ilmu ini. Maka kalau sudah ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah semuanya akan bisa dijalani dengan mudah. Yang kedua tentunya adalah manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk bersungguh-sungguh belajar, sehingga harapannya nanti ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita khususnya dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Nanti kalian bisa belajar ya, mengambil ilmu dari Ustadz Satri ataupun Ustadz Zakaria. Selanjutnya mungkin kami mengharapkan sedikit nasihat untuk adik-adik semuanya. Semoga nanti bisa memberikan motivasi agar kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menghafal, dan dalam mencari ilmu. Yang pertama Ustadz Zakaria, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kami ucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana info yang didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan izin untuk diterima di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Ya, mohon doanya juga semoga Allah izinkan untuk berangkat dan menyicipi untuk belajar di sana. Alhamdulillah itu setelah beberapa kali percobaan yang setiap tahunnya daftar. Dari sejak lulus sampai sekarang, sampai terakhir kemarin Ana mendaftar. Jadi tidak cuma sekali langsung keterima. Terutama yang saudara-saudari dari KPM Bro yang insya Allah akan dibukakan kesempatan untuk belajar di sana. Ya, kalau kemauan jelas untuk tekadnya kuat untuk belajar di sana, insya Allah Allah akan bukakan jalan menuju ke sana. Entah dari pintu mana. Itu tujuan ke Madinah belajar. Jadi bukan berarti kalau belum keterima itu tidak belajar. Dia di Madinah sekalipun sudah keterima, belum tentu dia menjadi orang baik. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari fitnah dunia yang melalaikan. Untuk teman-teman ada beberapa yang Ana sampaikan. Yang pertama yaitu kalian tujuannya dijelaskan dulu, kemudian diusahakan sambil berdoa. Yang sering muncul di grup itu, Ustadz bagaimana biar keterima? Bagaimana cara biar keterima? Bagaimana cara biar keterima? Terus dijawab sama adminnya, antum sudah pernah daftar belum? Jadi langkahnya daftar dulu, berusaha dulu untuk melengkapi berkas-berkas, kemudian diajukan, dah tinggal berdoa dan tawakal memperbaiki keseharian. Hasilnya kapan Ustaz? Ya nanti hasilnya insya Allah akan berhasil. Sama ulama siapa yang hafal Al-Quran sejak kecil, dari kecil? Sahih Asanta, barakallahu fiik. Mas Muk? Siapa namanya? Dafa. Dafa kan ya? Iya. Dafa bilang Imam Syafi'i, nam sahih. Di antara para salaf kita yang dimulai belajarnya dengan menghafal Al-Quran yaitu Imam Asy-Syafi'i dari umur 7 tahun. 7 tahun. Coba siapa yang umurnya 7 tahun? Zifrat. Ya. Dari mulai kecil sudah menghafal Al-Quran. Insya Allah hafal Al-Quran dimutskinin, dilancarin baik-baik, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu
keilmuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Mungkin itu Ustaz yang dapat anak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mohon doanya semoga dipermudahkan, semoga fit dan bisa lancar perjalanan. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama berkumpul di sini. Semoga perkumpulan kita hari ini dengan tujuan ikhlas menghadap ridha Allah. Pertemuan kali ini karena Allah, dan nanti jikalau kita akan berpisah, perpisahan pun karena Allah. Insya Allah hari ini bisa dibilang pamitan, akan tapi kami berharap ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Karena semoga Allah berikan kita kesempatan lagi untuk bertemu kembali, berbagi faedah, saling mengambil faedah di antara kita semua. Kami mulai di pertemuan kali ini dengan mengisahkan sedikit tentang penerimaan yang itu semata-mata karena nikmat Allah, bukan karena usaha kami. Itu karena nikmat Allah semata. Kalau bukan Allah kasih kita nikmat itu, kami tidak bisa apa-apa. Gitu. Jadi itu nikmat Allah yang harus kita syukuri bersama-sama. Ya, waktu itu, hari itu, info itu pertama kami dapatkan dari Ustadz Muhtar Hafidhullah. Nah, beliau memberikan kami info daftar nama-nama yang diterima, seperti itu. Tentu saat mendapatkan itu, respon pertama kami menangis, ya. Menangis, bersedih, campur bahagia. Tapi lebih besar rasa takut ini. Karena apa? Karena itu adalah sebuah bisa nikmat, juga bisa ujian untuk kami. Apakah kami bisa bersyukur? Karena banyak dari sebagian kita bisa bersabar ketika diberi ujian berupa musibah, tapi tidak bersabar ketika diberi ujian berupa nikmat. Itu banyak yang lalai. Oleh karena itu kami takut tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Kami nangis, belum sempat mengapa-ngapain, kami hanya nangis, bingung mau berbuat apa. Itu. Karena jujur, setelah kami mendaftar, kami tidak tahu apa-apa. Langsung kami tinggal. Daftar kami tinggal, tidak kami ikuti informasinya. Itu. Kami hanya bertawakal kepada Allah. Kalaupun diterima, alhamdulillah. Kalaupun tidak, itu sudah urusan Allah. Itu. Jadi ketika tidak diterima, itu mungkin yang terbaik untuk kami. Ketika diterima pun, mungkin Allah bisa jadi itu nikmat untuk kami, bisa jadi Allah menguji kami, apakah kami benar-benar serius untuk belajar, ataukah hanya main-main semata. Gitu. Kemudian sedikit flashback ke belakang, karena keinginan untuk belajar di Saudi secara umum dan khususnya di kota Nabi itu sudah muncul ketika kami SMA. Karena qadarullah kami SMA-nya di SMA negeri. Kami melihat ustadz-ustadz kami sekalian itu satunya lulusan Timur Tengah. Kami udah kepingin untuk belajar di Saudi. Nah, mulailah kami berbicara kepada ibu kami, rahimahullah, yang telah dipanggil Allah SWT. Semoga Allah mengampuni beliau. Mulailah kami berbicara kepada ibu kami, yang ketika itu masih Allah berikan kesehatan. Kami berbicara. Tapi ada sedikit rasa pesimis di hati kami. Mungkinkah gitu kita akan menginjakkan kaki di sana gitu. Kami bukan apa-apa, tidak punya basic apapun, hafalan Quran dan sebagainya belum punya sama sekali. Tapi kami yakin ya, ketika kami berbicara kepada orang tua, restu orang tua itu akan insya Allah mudahkan gitu. Alhamdulillah, ibu kami merespon dengan baik. Gitu. Mulailah bertanya-tanya nanti di sana bagaimana dan sebagainya, sudah mulai tanya. Kemudian berjalanlah waktu, ya kami sedikit cari-cari informasi, walaupun kami belum bisa mendaftar karena ijazah kami belum ada. Kami hanya bisa mencari informasi, hanya bisa sedikit berdoa, belum serius berdoa. Karena keinginan itu belum sampai membawa kami untuk bangun salat malam. Tapi kita sudah serius, insya Allah kita akan bangun malam, meminta, merengek kepada Allah. Kalau kita pengen itu, gitu. Kita pengen ke Madinah, minta sama Allah, bangun salat malam. Karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah di tahun 2020 itulah, yang saat-saat ya terendah, terberat bagi kami ketika Allah mencabut nyawa ibu kami. Gitu. Ketika itu, ya sakaratul maut di depan kami gitu. Ya, sempat kami down beberapa bulan, tidak ada semangat dan lain sebagainya. Tapi kami ingat kembali. Kami flashback ke belakang, ibu kami pernah menyemangati kami gitu. Walaupun ibu kami orang awam, dulu kami kan sempat sedikit cerita, kami sempat berjualan ya ketika corona itu, kami keliling jualan dan sebagainya itu, ya ada rezeki sedikit kami dapat uang itu. Saat itu kami masih suka jajan gitu. Setiap pulang jualan kami mampir ke toko buku untuk membeli buku untuk pulang gitu. Tapi itu membuat ibu kami sedikit
dalam tanda kutip kecewa, kenapa uangnya untuk beli buku terus gitu. Kemudian ibu kami mengingatkan, katanya mau daftar ke Madinah gitu. Kenapa uangnya untuk beli buku terus? Nah mulailah dari situ ibu kami, ini tak kasih uang ditabung untuk daftar besok. Gitu. Itulah mulai semangat kami benar-benar simpan uang itu walaupun tidak seberapa dari ibu kami. Nah kemudian ketika kami sudah mulai bisa mendaftar dapat ijazah, kami lengkapi persyaratan itu, kami mulai menabung lagi. Ya, itulah dimulai perjuangan kami untuk mendaftar. Itu. Sampai situ belum serius. Ketika kami menilai diri kami saat itu belum serius. Nah, tapi mulai akhir-akhir ini, kalau bisa diceritakan, kami mulai serius berdoa meminta kepada Allah. Kami sudah tidak mengurus soal pendaftaran, soal teknis kami tinggalkan. Kami tidak seperti teman-teman lain yang ketika bulan ini mengecek, membuka akun, oh ini statusnya apa, kami tinggalkan sama sekali. Kami sudah tawakal kepada Allah, kami hanya minta kepada Allah. Kami saat itu ada bapak kami yang alhamdulillah masih Allah beri kesehatan. Sesekali kami minta doanya kepada bapak kami. Doakan gitu, kita ada apa, mau apa, kami bilang bapak kami, doakan Pak dan sebagainya. Yang awalnya ketika mustahil untuk digapai, itu mungkin gitu, ketika dengan doa itu. Jadi untuk adik-adik sekalian, jujur niat ketika pengen kuliah di Madinah, doa sama Allah. Bangun sholat malam, doa, merengek sama Allah, minta. Gak apa-apa, gak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, aku pengen kuliah di Madinah. Apapun, gak harus kuliah di Madinah, keinginan apapun, minta sama Allah. Ya Allah, aku pengen hafal 30 juz, minta sama Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Di antara adzan dan iqamah, saat hujan, saat waktu-waktu mustajab untuk berdoa, minta kepada Allah. Insya Allah Allah berikan jalan. Kemudian doa lagi, minta, didoakan orang tua. Ini di antara doa yang mustajab, doa orang tua kepada anaknya, untuk anaknya. Minta ketika masih ada orang tua lengkap, minta. Ketika punyanya ibu, ya minta kepada ibunya. Ketika ada bapak, minta. Gitu. Ada kakek nenek, minta. Gitu. Minta restunya, doanya, keridhoannya. Jangan sampai kita punya cita-cita tinggi, orang tua kita nggak ridho, nggak pengen kita ke Madinah. Ya sudah, kita terima. Gitu. Barangkali di Indonesia yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi adik-adik sekalian ketika di sini, dengarkan nasihat para asatidzah, para pengasuh, dengarkan baik-baik. Doakan kebaikan untuk mereka. Gitu. Doakan. Terus doakan setiap hari. Di antara doa-doa adik-adik sekalian, di antara adzan dan iqamah, gitu. Di sela-sela adik tilawah, sempatkan untuk berdoa, angkat tangan kepada Allah, doa kepada Allah. Gitu. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Banyak salahnya, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikuma. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dan dimudahkan untuk segera bisa berangkat, dan semoga nanti ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding.